Secara tektonik dipengaruhi oleh dua lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia di bagian utara dan lempeng-lempeng Indo-Australia di bagian selatan. Pergerakan dinamis dari lempeng-lempeng itu kemudian menghasilkan perubahan tatanan tektonik Pulau Jawa dari waktu ke waktu. Secara berurutan, tektonik Pulau Jawa mengalami perubahan pada akhir Eosen 80 hingga 52 juta tahun yang lalu. Menurut teori Van Bemmelen, sebelum mengalami proses sedimentasi atau pendangkalan laut yang panjang, posisi garis pantai Pekalongan purba berbeda dengan garis pantai yang sekarang. Daerah rendah sebelah utara berganti dengan deretan perbukitan, di mana posisi garis pantai Jawa, termasuk Pekalongan, rata-rata mencorok 20 hingga 30 km dari posisi pantai yang sekarang. Garis pantai itu terletak di wilayah-wilayah yang saat ini sudah menjadi wilayah pegunungan, seperti Bandar dan juga Doro. Jika ditarik ke arah timur, maka posisi garis pantai berada di wilayah Semarang, sedangkan jika ditarik ke barat, maka posisinya berada di kawasan Bumi Ayu atau Brebes. Kemudian bagian tengah wilayah Jawa kala itu adalah wilayah pegunungan yang terdiri atas rangkaian pegunungan Serayu Utara, dan bagian selatannya merupakan kelanjutan rangkaian dari Bogor yang bersambung dengan rangkaian pegunungan Kendeng. Tanah pegunungan selatan dengan kondisi geologis dan curah hujannya seolah-olah telah membagi Jawa Tengah menjadi daerah pertanian basah dan kering, daerah pedalaman sebagai daerah agraris, sedangkan daerah pantai memiliki sifat-sifat agraris maritim. Pada masa itu, daerah kawasan Rogoselo dan sekitarnya juga menjadi pintu utama gerbang masuknya kebudayaan seperti Cina, India, dan dari berbagai wilayah di kawasan Nusantara. Dengan merujuk pada teori Van Bemmelen, maka pemukiman di Kabupaten Pekalongan berkembang lebih dahulu di wilayah bagian selatan, sedangkan di wilayah Pekalongan bagian utara baru terbentuk komunitas pemukiman ketika di daerah tersebut sudah menjadi daratan, setidaknya pada awal abad pertama Masehi. Diprediksi pusat pemerintahan Pekalongan kala itu berada di kawasan Petung Kriono, yaitu di lereng Gunung Rogo Jembangan yang memiliki ketinggian lebih dari 2100 mdpl. Para arkeolog juga menemukan beberapa situs purbakala di daerah aliran Sungai Sengkarang, termasuk Sungai Kupang, dan beberapa sungai yang bermuara di Pekalongan, Batang, dan sekitarnya. Bukti arkeologis peninggalan megalitik banyak tersebar, khususnya di daerah Pekalongan bagian selatan, seperti ditemukannya menhir di dalam lokasi yang menyerupai punden berundak, dan juga ditemukannya peninggalan Neolitikum lainnya, yakni berupa lumpang watu yang terserak di Rogoselo. Selain itu, ditemukannya petilasan Depok Lebak Barang maupun situs Gedong Petung Kriono semakin menunjukkan bahwa kawasan Pekalongan kala itu kehidupan masyarakatnya sudah terstruktur dan menjadi salah satu cikal bakal kebudayaan Jawa di kala itu. Pekalongan yang kala itu menjadi salah satu gerbang utama masuknya kebudayaan, membuat rona budaya dan kehidupan Hindu dari India maupun Cina mulai berpengaruh. Tidak menutup kemungkinan Petung Kriono merupakan bagian dari wilayah Kalingga, atau bahkan merupakan pusat kerajaan Kalingga dan mencapai puncak kejayaan di masa Ratu Sima yang kekuasaannya meliputi wilayah Gunung Muria Kudus hingga Sungai Pamali. Kerajaan Kalingga inilah yang kemudian menjadi cikal bakal raja-raja keturunan Sanjaya dan juga Sailendra. Di masa Mataram Hindu, kawasan Petung Kriono menjadi wilayah Karakayan, di mana salah satu rakai yang terkenal adalah Rakai Petung, sehingga dinamakan Rakayan Petung, atau yang saat ini masyarakat sebut sebagai Petung Kriono. Petung Kriono menjadi taklukan Mataram Hindu di daerah Kedu dan juga Bagelan. Hal ini didukung dengan hasil kebudayaan kerajaan Mataram kuno berupa karya monumental bersejarah, yakni Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Di era Mataram Hindu inilah Pekalongan menjadi pelabuhan utama untuk perdagangan. Namun ketika terjadi pralaya di pusat kerajaan Mataram yang entah dikarenakan oleh letusan Merapi atau serangan Sriwijaya, maka ketika itulah posisi Pekalongan dan Kerakaian di seluruh Jawa Tengah meredup. Kemudian sekitar abad ke-11 hingga 15 Masehi mulai bermunculan berbagai kerajaan, seperti dinasti Wang Isyana di daerah Jawa Timur
diikuti Daha, Kediri, kemudian muncul Singosari, dan berlanjut ke Kerajaan Majapahit serta Pajajaran. Hingga 500 tahun kemudian, lahirlah Kerajaan Demak. Lahirnya Kerajaan Demak menjadi awal surutnya Kerajaan Majapahit. Setelah itu, Demak meluaskan pengaruhnya di tanah Jawa sehingga pengaruh Hindu pun mulai surut, baik di sisi timur yaitu Surabaya maupun barat yaitu Sunda Kelapa dan juga Banten. Tidak jauh berbeda dengan Majapahit, mulai saat itulah pengaruh Kerajaan Pajajaran pun berangsur surut.